Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita dikumpulkan dalam kondisi yang baik pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik berharap kepada Tuhan. Barangkali Pak Mura kemarin sudah menyampaikan, tetapi biarkan kita mempunyai sisi pandang yang lain sehingga melengkapi kita semuanya untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Nah, kalau kita baca di Mazmur Daud, Daud sering menggunakan kata berharap. Ya. Nah, apa arti kata berharap itu? Yang pertama adalah menunggu-nunggu atau menanti-nantikan. Kemudian yang kedua adalah meletakkan seluruhnya atau bergantung. Barangkali kata bergantung ini lebih tepat kalau misalnya kita ada di pohon, tangan kita itu memegang dahan dan seluruh tubuh kita bebankan pada dahan itu. Artinya kalau itu lepas ya jatuh. Nah, itu arti kata bergantung. Kemudian tidak ada usaha yang lain selain pertolongan dari Tuhan. Yang berikutnya adalah mengabaikan, tidak mengharapkan bantuan atau pertolongan dari yang lain. Tetapi seringkali makna dari kata berharap itu kita tidak bisa memandang pada satu cara pandang awal sampai akhir. Orang seringkali berharap kepada Tuhan itu bisa jadi saya menanti-nantikan perkataan Tuhan. Saya tidak memalingkan atau fokus pada perkataan Tuhan. Sesudah dia mendapatkan satu keyakinan dari perkataan itu, baru dia melangkah. Ya. Tapi ada juga, ya dari awal sampai akhir, ya dia hanya menantikan apa yang Tuhan lakukan. Tentu kita diajar oleh Roh Kudus bagaimana kita mempraktekkan setiap makna dari berharap itu tergantung dari hikmat yang dia berikan kepada kita. Ya, kita tidak bisa mengartikan kata berharap itu mutlak seperti yang saya katakan tadi. Di Mazmur 38 ayat 16, sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap Engkau yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Ya, kemudian Mazmur 119 ayat 114, Engkau persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap pada firman-Mu. Jadi Daud ini katanya meletakkan Tuhan sebagai tempat persembunyian dan perisai. Dia berada di belakang itu. Dia berada di belakang setelah Tuhan yang mengawalinya. Nah, apakah Allah berkenan atas kebergantungan kita kepadanya? Barangkali kita bisa ilustrasikan kata bergantung itu ketika saya punya anak kecil, dia pingin dia bersandar pada kita, ya. Apakah seorang ayah senang anaknya bersandar pada kita, anaknya meminta perlindungan kita? Demikian Allah kita juga mengatakan demikian. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi Tuhan tidak merasa terganggu, Tuhan tidak merasa marah ketika kita benar-benar bergantung kepadanya. Selayaknya anak kecil yang ada di dalam dekapan dia, merasa terlindungi, merasa aman, dan Allah pun senang melakukannya ketika dia melindungi kita. Itu adalah sikap hati Tuhan terhadap kita yang bergantung kepadanya. Nah, kemudian kehidupan seperti apa orang-orang yang berharap pada Tuhan? Jadi di Mazmur 119 ayat 17, firman Tuhan mengatakan,
Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Jadi, saudara, kita bisa menjadi teladan kehidupan, berkat bagi orang banyak, itu ketika orang melihat bagaimana hati kita sungguh bergantung kepada Tuhan. Ya. Kebergantungan kita kepada Tuhan menjadikan orang lain melihat nilai kehidupan yang tentu Tuhan ubahkan. Kemudian Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ya. Yang kedua adalah Tuhan menjagai kehidupan orang-orang yang berharap kepada Dia. Apapun masalahnya, apapun persoalan yang kita hadapi, seperti apa kondisinya kita berada, karena Tuhan melihat persis bagaimana hidup kita di hadapannya, dan kita menyerahkan itu kepada Dia, maka otomatis Dia akan menjagai kehidupan kita. Ya. Kemudian Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, atau orang yang berharap Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sepanjang perjalanan hidup kita tentu banyak hal, banyak persoalan, banyak dilema yang kita hadapi. Seringkali kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, di tengah perjalanan, di tengah masalah itu, kita akan merasa lelah, kita akan merasa capek, kita akan merasa seolah-olah energi kita sudah terkuras. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan di-recharge, ya, akan diberikan kekuatan yang baru, akan dialirkan energi ilahi di dalam dirinya, sehingga dia tetap kuat menjalani kehidupannya. Ya, terlebih situasi-situasi yang kita hadapi di saat ini, gitu ya. Orang tidak bisa mengendalikan dirinya, sehingga antara kebanggaan dan keluhan itu begitu dekat dalam status orang, begitu mudah keluhan, rasa capek, kemarahan itu diungkapkan dalam media sosial. Itu menunjukkan bagaimana orang-orang yang menghadapi kehidupannya dengan caranya sendiri, tapi tentu dalam status orang percaya adalah bagaimana dia seumpama Raja Wali yang naik terbang. Jadi kalau status orang percaya itu menunjukkan keluhan, kemarahan, kecapean, kelelahan, kekhawatiran, dan lain sebagainya, ya ingat, kita sedang tidak berharap kepada Tuhan. Yang ada dalam diri orang percaya adalah kekuatan yang terus dibarui. Kita tidak pernah capek, kita tidak pernah merasa lelah, sekalipun kita merasakannya, tetapi tentu Tuhan dengan tangannya akan menopang kita, yang memberikan kekuatan yang baru. Bagaimana kita bisa berharap kepada Tuhan? Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Yang pertama adalah memiliki tekad atau komitmen yang kuat. Kita tidak pernah punya double skenario. Kita tidak pernah punya skenario cadangan untuk kita tidak mengandalkan Tuhan. Ya, Tuhan adalah satu-satunya tempat kita berharap penuh atas seluruh hidup kita. Barangkali perkataan ini mudah untuk didengar, tetapi dalam prakteknya, ya, kita punya panca indera, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya rasa, seringkali
perjalanan hidup kita itu justru bisa mengganggu ya, komitmen kita kepada Tuhan. Tetapi baiklah di pagi hari ini Tuhan ingatkan bahwa mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita memiliki tekad, komitmen bahwa mengikut Tuhan itu adalah keputusan kita. Ya. Mengabaikan tawaran, godaan, janji dari sesuatu di luar Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Yang kedua adalah selalu bersyukur. Seberapa jauh kita melihat kebaikan Allah, ya, seberapa dalam kita mengerti bagaimana tangannya itu dengan detail memberikan pertolongan dalam hidup kita. Demikian ungkapan syukur itu selalu mengalir bagi dia. Ya. Orang yang tidak pernah niteni, orang yang tidak pernah melihat dengan jeli bagaimana Allah sungguh mengasihi kita, maka sulit rasanya bersyukur. Otomatis fokus kita itu pada persoalan, pada masalah, pada hal-hal yang menekan kita. Tetapi begitu kita berpaling kepada Allah dengan setia, kita melihat bagaimana tangannya senantiasa menolong, mengarahkan kita pada hal-hal yang baik, kita bisa melimpah ucapan syukur. Yang berikutnya, yang ketiga adalah Mazmur 119 ayat 9. Ingatlah firman yang kukatakan kepada hambamu, oleh karena engkau membuat aku berharap. Bagaimana pengharapan kepada Allah itu selalu muncul? Kita senantiasa melekatkan diri pada firman kebenaran. Hidup kita tidak boleh terlepas dari firman. Mata, telinga kita tidak boleh terlepas dari firman. Orang percaya hidupnya senantiasa melekat pada firman. Bagaimana kita bisa mendengar perkataan Allah? Bagaimana kita bisa melihat kebaikan Allah? Apabila hidup kita melekat pada firman. Kita tidak pernah tidak untuk senantiasa membaca firman, merenungkan firman. Baru di situ kita bisa berharap kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, biarkan firman ini merecharge kita, untuk kita tetap kuat di hari ini, berjalan dengan sepenuh hati, untuk bergantung pada Tuhan. Mari kita berdoa.